Perkenalkan, nama saya Silpa Pratama, NPM 30619111024, semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nopia Winda MPD. Strategi Pembelajaran Inquiry. Strategi inquiry adalah suatu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk bertanya, memeriksa atau menyelidiki sesuatu yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan masalah secara sendiri. Dengan strategi pembelajaran inquiry akan melatih siswa berani mengemukakan pendapat, menemukan sendiri pengetahuannya yang berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penggunaan strategi pembelajaran inquiry secara efisien dan efektif akan mengurangi monopoli guru dalam penguasaan jalannya proses pembelajaran dan kebosanan siswa dalam menerima pelajaran. Tujuan strategi pembelajaran inquiry. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keterampilan untuk memproses secara ilmiah, mengamati, mengumpulkan, dan mengorganisasikan data, mengidentifikasi variabel, merumuskan, dan menguji hipotesis, serta mengambil kesimpulan. Yang kedua, lebih berkembangnya daya kreativitas anak. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Keempat, lebih memahami hal-hal yang mendua. 5. Perolehan sikap ilmiah terhadap ilmu pengetahuan yang menerimanya secara tentatif. Ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Peran guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran inquiry. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran inquiry, maka peran guru sangat diperlukan. Peran utama guru dalam menciptakan kondisi inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator, yang memberikan rangsangan supaya siswa aktif. Yang kedua, fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Yang ketiga, penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat. Yang keempat, administrator, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Yang kelima, pengarah, yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. Yang keenam, manajer, yang mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antar siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan pembelajaran ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Dalam hal ini, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan.
Di samping itu, ada pembelajaran. Ini juga perlu dikembangkan sikap kritis siswa dengan selalu bertanya dan mempertanyakan berbagai fenomena yang sedang dipelajarinya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah memanfaatkan dan menggunakan otak secara maksimal. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang maknanya adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih maksimal atau bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan pengembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adalah pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang dimiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Di samping memiliki keunggulan, beberapa pembelajaran ini juga mempunyai kelemahan, di antaranya sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam menginvestasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Terima kasih.